Baik, ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hormati Allah, alhamdulillah ya, pada hari ini hari ke-24 Ramadan, nanti malam ke-25 ya, malam ganjil sekaligus malam Jumat. Wah, ini kita harus ekstra apa ya, semangat, ekstra berjuang karena kata ulama apabila malam ganjil bertemu dengan malam Jumat di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu kemungkinannya lebih besar untuk Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan kita semua dijumpai oleh Allah Lailatul Qadar, diampuni dosa kita, diijabah doa-doa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini insya Allah adalah pertemuan terakhir kita akan yang membahas khusus tentang keindahan dan keunikan Al-Quran ya. Sudah 3 pekan berturut-turut Zoom kita selama bulan Ramadan dan hari ini adalah pekan keempat. Mungkin pekan depan akan libur ya, 1 atau 2 pekan Zoom kita akan libur karena Idul Fitri ya, dan juga cuti bersama setelah Idul Fitri, dan kita akan sambung lagi di pekan berikutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu jadwalnya saja ya. Akan kita umumkan. Yang jelas, insya Allah akan kita tuntaskan hari ini yaitu juz kedua. Juz pertama sudah, juz kedua baru separoh. Insya Allah akan sampai halaman terakhir. Seperti biasa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, siapkan mushaf. Siapkan alat tulis berupa pensil atau stabilo yang berwarna tipis ya. Kemudian tandai dari setiap halaman kata atau ayat yang unik, yang menarik, yang punya kesan khusus sehingga nanti akan menimbulkan interaksi atau rasa di dalam hati kita ketika kita membaca Quran ya. Ada yang ditunggu-tunggu dari Al-Quran ya. Baik, saya juga akan share halaman berikutnya. Kita masuk ke halaman berapa ya? Terakhir halaman 33 ya. Berarti hari ini kita lanjut ke halaman 34 ya. Yuk saya buka mushaf saya. Mushaf saya pakai aplikasi ya. Halaman 33 sudah ya, 34 sekarang. Oke, ini dia. Baik. Ini kurang kokohnya. Nah, ini yang menarik di halaman 34 ini ya, dari halaman sebelumnya dan halaman setelahnya. Jadi ada pengulangan-pengulangan kata-kata yas'alunaka ya. Nah, contohnya di sini yas'alunaka 'anil syahril haram ya. Yas'alunaka. Jadi para sahabat datang kepada Rasulullah dan mereka bertanya tentang masalah-masalah. Berbagai masalah ditanyakan sama Rasulullah ya. Nah, contohnya di ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya berperang di bulan-bulan haram ya. Bulan haram itu berarti Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu 4 bulan itu. Kan zaman zaman jahiliyah nggak boleh. Nah, zaman Islam bagaimana ya? Tetap nggak boleh. Itu adalah bulan yang dihormati oleh agama Islam ya. Berperang merupakan dosa besar. Begitu. Nanti ada lagi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, ya, minum-minuman keras, ya, tentang perjudian. Bagaimana hukumnya? Nah, minuman keras itu hukumnya haram. Tadinya kan tidak haram ya, hanya harus dijauhi. Kemudian
menjadi haram kalau mau sholatnya. Sekarang haram untuk selama-lamanya ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya. Pada ayat yang sebelumnya juga ada yas'alunaka ya pada halaman ya. Maksudnya pada halaman sebelumnya yas'alunaka madza yunfiqun ya. Kepada siapa kami harus bersedekah. Kalau kami mau sedekah, sedekah ini ditujukan kepada siapa? Yas'alunaka. Di halaman sebelumnya ada yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi banyak sekali pengulangan-pengulangan yas'alunaka, yas'alunaka atau di halaman setelahnya. Halaman setelahnya ada juga yas'alunaka. Mana ini ya? Yas'alunaka. Nah ini. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul, bagaimana hukumnya perempuan yang sedang haid ya begitu. Bolehkah berhubungan dengan suaminya ya, berhubungan intim dengan suami atau bagaimana hukumnya sholatnya, puasanya. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang perempuan yang sedang haid ya. Kemudian yas'alunaka 'anil yatama, di atas juga ada tuh ya. Jadi di halaman sebelumnya maupun di halaman setelahnya ada yas'alunaka ya. Jadi dari halaman 33, 34, 35 ada juga ya. Nah, baik. Apa uniknya? Uniknya nih. Ada yas'alunaka yang diawali huruf waw. Ya, contohnya di halaman ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul. Ya, jadi para sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana kami memperlakukan anak yatim? Ya. Ada lagi wa yas'alunaka 'anil mahid. Bagaimana hukumnya orang-orang yang sedang haid di antara kami? Ya, ada wa-nya ya. Tapi ya di halaman yang sebelumnya tidak ada wa-nya. Coba diperhatikan. Nah, ini satu keunikan ya. Nggak pakai wa tuh. Yas'alunaka aja nggak ada wa-nya ya. Tidak tidak menjadi wa yas'alunaka 'anil syahril haram enggak, tapi yas'alunaka aja udah. Yas'alunaka ya. Kemudian tentang khamar yas'alunaka ya, tidak ada wa-nya. Jadi ada yang pakai wa dan ada yang tidak pakai wa di awalnya gitu. Nah, ini ulama tentu melihat hal-hal yang kayak begini, wah senang ulama nih. Kenapa? Karena diteliti, akhirnya diteliti, penasaran, dikaji, apa penyebabnya. Tidak mungkin random ya, artinya ya acak aja, ya nggak ada tujuan apa-apa ya. Allah mau pakai wa boleh, nggak pakai wa boleh, ya nggak begitu. Quran itu pasti ada sebabnya ya, ada ketelitian yang sangat jeli ya di dalam Al-Quran tersebut. Oh ternyata akhirnya ditemukan. Nah, ulama itu menemukan polanya. Polanya itu kalau ya diawali dengan wa yas'alunaka ya, itu menunjukkan hal-hal yang akan terjadi, yang nanti akan terjadi, bagaimana mereka menghadapi perkara tersebut begitu ya. Contohnya wa yas'alunaka 'anil yatama ya di halaman yang setelah ini ya. Ada wa-nya yaitu mereka antisipasi atau mereka baru mau akan mengerjakan ya. Eh, Kami harus bagaimana kalau menghadapi atau memperlakukan anak-anak yatim? Ya, apa yang harus kami lakukan ya? Mereka bertanya tentang yang nanti akan terjadi, maka di Quran dikasih tanda wa. Tapi kalau nggak pakai wa, itu menunjukkan mereka bertanya tentang perkara-perkara yang sudah berlalu. Itu sebetulnya hukumnya bagaimana sih Rasulullah? Yang kemarin tuh, yang kejadian ada perang di bulan haram, itu hukumnya gimana? Kata Nabi, dijawab oleh ayat, itu jawablah wahai Rasul, itu hukumnya adalah dosa besar yang sudah terjadi kemarin tuh. Begitu ya. Jadi subhanallah, ini satu keunikan tersendiri. Cuma dikasih wa, kalau dalam bahasa Arab wa itu tidak ada artinya ya, wa ibtida itu, wa mubtada. Tidak ada artinya ya. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia, mungkin awal paragraf kalimat pembuka, kata pembuka yang tidak ada artinya ya. Misalnya kita pengen ngomong pada suatu hari ada seorang bapak ya misalnya begitu. Atau kita bilang Alkisah pada suatu hari.
ada seorang bapak ya. Nah, al-kisah di situ kan nggak ada artinya ya. Memang kita mau berkisah aja, ya. Jadi memang tidak ada artinya. Tapi kalau di bahasa Indonesia ya kita pengen aja menaruh kata di situ atau tidak menaruh ya suka-suka kita. Tapi di dalam Al-Quran ternyata ketika diletakkan kata pembuka tersebut itu memiliki makna ya. Oh, rupanya yang yas'alunaka dengan wayas alunaka itu beda loh. Konteksnya yang diceritakan di ayat tersebut itu beda. Wah, subhanallah, luar biasa. Cuma satu huruf doang loh. Wah, cuma huruf wa doang. Tapi itu bisa menunjukkan tentang pertanyaan apa yang dijelaskan di ayat itu ya. Ini kan konteksnya orang-orang yang bertanya. Yes, alunaka itu artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul. Ya, subhanallah. Ya ini halaman 34. Ini halaman yang eh, unik ya. Nah, perihal ketelitian Al-Qur'an. Baik. Halaman berikutnya, halaman 35 ya. Oh, salah. Belum dimatikan dulu. Nah, halaman 35 ini juga menarik ya. Ada di ayat 222. Yuhibbu ya. Kita baca akhir ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri ya. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik ya. Di mana keunikannya? Yuhibbu mencintai. Ya, bagaimana yuhibbu ini justru bisa menjadi indah ya? Ini kaitannya dengan keseimbangan Al-Quran. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini belum ada contohnya di juz pertama ya. Padahal sudah ada, maksudnya belum diangkat gitu. Tentang keseimbangan Al-Quran. Bahwa jumlah kata di dalam Al-Quran ya ada beberapa kata ya tidak semua ya tapi ada beberapa bahkan banyak kata tersebut muncul di dalam Al-Quran itu seimbang jumlahnya dengan apa? Dengan lawan katanya. Jadi ada sebuah kata muncul di dalam Al-Quran di sepanjang Quran ya 30 juz ya itu kalau dihitung berapa kali jumlah kata tersebut muncul ya. Kemudian lawan katanya dihitung juga berapa kali itu jumlahnya cocok pas nggak kurang nggak lebih ya jadi seimbang. Contohnya ya ini yuhibbu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbu Allah mencintai orang-orang yang bagaimana ya? Itu dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 16 kali. Ya, nah, bisa dihitung dari juz 1 sampai juz 30 ya. Di sini di halaman ini dua kali muncul. Nanti ada di halaman lain, di surat lain ada muncul. Totalnya sepanjang Al-Qur'an hanya 16 kali. Yuhibbu yuhibbu itu ya. Nah, kemudian eh, sebaliknya la yuhibbu la yuhibbu itu 16 kali juga dong. Subhanallah ya. Jadi yuhibbunya 16 kali, la yuhibbunya 16 kali juga ya. Baik. Coba kita ambil contoh yang yuhibbu. Yang yuhibbu contohnya selain di halaman ini. Nah, ada di halaman ada di ayat 195 coba ya. Nah, ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, itu yuhibbu ada ya kan? Nanti cari lagi di ayat yang lain ya, masih di surah Al-Baqarah. Mundur lagi ke belakang. Ayat ke-76 ada lagi yuhibbu lagi ya. Jadi yuhibbu yuhibbu ini kalau kita kumpulin jumlahnya berapa? 16 kali. Sepanjang Al-Qur'an ya. Nah, kemudian lawannya la yuhibbu. Ya, la yuhibbu itu lawannya ada di 16 kali juga. Contohnya di Al-Baqarah ayat 205. Wallahu la yuhibbul fasad, la yuhibbu. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, la yuhibbu di sini muncul ya. Kemudian ada lagi di surat lain di ayat lain. Nah, ini contoh. Yuhibbu dengan la yuhibbu itu jumlahnya pas 16 kali sepanjang Al-Qur'an. Masya Allah. Ini namanya keseimbangan ya. Baik, adakah contoh lain yang seperti ini? Oh, banyak. Contohnya apa? Kata dunia, dunia dengan
akhirat ya. Kalau bahasa Arabnya akhirah di Al-Quran itu akhirah. Dunia dengan akhirat sepanjang Al-Quran itu diulang sebanyak 115. Ya dunia 115, akhiratnya 115 juga. Nggak kurang, nggak lebih, Masya Allah. Seimbang banget ya. Kayak dihitung gitu Al-Quran itu ya. Memang dihitung. Ya. Memang Allah ingin menunjukkan bahwa ini kitab yang sempurna dari sudut pandang keseimbangannya. Ya, lawannya itu. Malaikat ya, kata-kata malaikat itu diulang 68 kali sepanjang Al-Quran. Dan syaitan 68 juga. Malaikat 68, syaitan ya, kata-kata syaitan 68 juga. Masya Allah. Ada lagi sholah, ya, orang yang berbuat baik. Dengan fasad, orang yang berbuat rusak ya. Sholah 50 kali, fasad 50 kali juga ya. Masya Allah. Ya, kemudian juga eh, iblis itu 11 kali. Iblis ya, dengan isti'adzah, mohon perlindungan. Ya, mohon perlindungan dari iblis ya. 11 kali juga ya. Jadi terkait ya. Iblisnya 11 kali. Nah, isti'adzahnya 11 kali juga di sepanjang Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian itu keunikan apa, keseimbangan Al-Qur'an. Ya, ada di halaman 35 ya. Baik. Kemudian kita lanjut ke halaman 36. Apa yang menarik atau yang unik dari halaman 36? Ini bagus ini. Ya, luar biasa. Kita tandai dulu di ayat ke 228. Salah satu guru. Nah, guru di sini. Yuk kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui. Sesungguhnya orang-orang perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka eh, dia akan apa di sini, ditalak oleh suaminya, maka dia akan menahan diri sebanyak 3 kali kuru. Ya, maksudnya menahan diri ini apa ini? Menahan dirinya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena masih ada kesempatan bagi suaminya untuk kembali kepada istri yang ditalak itu. Jadi suaminya masih ada kesempatan buat rujuk, ya. Ya, jadi kasih kesempatan dulu suaminya mau rujuk apa enggak ini. Maka si istri itu harus menahan diri. Kalau memang sudah 3 kali kuru dan ternyata suaminya nggak rujuk, baru si perempuan ini boleh menikah dengan laki-laki lain. Ini yang disebut sebagai iddah. Jadi istri yang diceraikan suaminya, iddahnya adalah 3 kali kuru. Ya. Nah, kalau sudah 3 kali kuru, baru dia selesai idahnya, baru suaminya nggak boleh balik lagi rujuk sama dia, ya kan? Orang selama idah ditungguin yang nggak balik-balik, yang nggak rujuk-rujuk, kemudian si istri juga dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, uniknya di sini, kuru itu adalah bahasa yang punya banyak arti, ya. Kuru itu koru, ya. Qur'u itu artinya haid, dan artinya suci juga, ya. Jadi eh, bisa berarti haid, bisa berarti suci. Qur'u itu dua dua makna, ya. Berarti di sini, di ayat ini, Quran itu menjadi satu ayat yang multi tafsir. Bisa ditafsirkan sebagai 3 kali haid, bisa diartikan sebagai 3 kali suci, suci dari haid, ya kan, 3 kali masa bersihnya. Nah, dan ini artinya beda ya. Perempuan yang ditalak suaminya, iddahnya adalah menunggu sampai dia 3 kali head dulu. 3 kali head, baru dia selesai iddah. Ya, kalau mengambil kata head. Tapi kalau mengambil kata suci, kan beda. Perempuan yang ditalak suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali suci dari head dulu. 3 kali suci dari head, kalau udah 3 kali suci, baru dia selesai headnya, selesai 3 kali sucinya, baru
selesai idahnya ya. Kalau dibayangkan di keadaan sebenarnya, head dengan suci ya jelas beda. Ya, yang 3 kali head berarti begitu suci dia udah boleh nikah. Tapi kalau yang 3 kali suci masih belum boleh sucinya. Begitu dia selesai suci, masuk ke haid baru dia baru boleh menikah, ya kan? Pasti ada selisih hitungan hari itu. Ada, pasti ada selisih hitungan hari karena patokannya yang satu haid, yang satu suci dari haidnya, ya kan? Nah, disinilah dia keindahannya Al-Quran. Kenapa Quran tidak memberikan kata yang jelas aja gitu? Ya, harusnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata haid ya. 3 kali haid ya gitu atau salasata tuhur. 3 kali suci, harusnya gitu aja udah. Kasih kata yang jelas. Jangan kata yang multitafsir. Kenapa Quran ngasih kata yang multitafsir? Justru di sini keindahannya. Agar kita ya umat ya itu bisa menerima perbedaan tafsir dari para ulama. Jadi Quran ini sedang mendidik kita untuk legowo terhadap ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya, kenapa? Karena ayat sendiri, Quran sendiri itu dia open, ya terbuka untuk perbedaan. Nih, dikasih kata kuru. Sedangkan kata ini boleh menjadi apa suci, silakan. Yang mau mengambil arti itu boleh mengambil arti head, silakan juga. Karena kata-katanya adalah kuru. Ya dengan begitu ya, pasti ada ulama berpendapat oh ini head maksudnya. Ada ulama yang berpendapat ini suci maksudnya. Siapa yang benar? Loh dua-duanya dipersilakan kok sama Quran begitu ya. Berarti luar biasa ini ya. Ayat yang mendidik kita untuk menerima ya, untuk legowo terhadap perbedaan pendapat begitu. Dan memang faktanya sampai dengan detik ini ya, umat Islam itu begitu banyak keragaman perbedaan pendapat dan itu justru menjadi indah ya. Karena kita jadi dalam perbedaan yang demikian besar itu kita masih menjadi umat yang saling menghormati, menghargai dan memuliakan. Wah, subhanallah. Coba aja lihat ya, perbedaan sholat taraweh. Ada yang 23, ada yang 11. Enggak ada yang kenapa-napa. Akur dua-duanya. Saya sendiri kalau diundang jadi imam di masjid-masjid yang saya jarang ke situ, saya nanya dulu sama penitinya. Ini berapa? Ini 11 Ustaz. Oh ya, 11-nya dua-dua ya. Suratnya apa? Suratnya bebas Ustaz, tapi biasanya di sini pakai surat anu-anu. Ya saya ikutin. Ya, kemudian kalau kajian subuh biasanya kan satu paket tuh jadi ngimam subuh juga. Ya saya tanya lagi, di sini kunut apa enggak? Oh di sini kunut Ustaz. Oh di sini enggak kunut Ustaz. Ya ngikutin. Ya, sholat Jumat juga sama. Ya khotib Jumat di sini azannya sekali apa 2 kali? Azannya sekali ya silakan. Azannya 2 kali ya saya ngikut. Jadi betapa apa ya? Betapa indahnya kerukunan, saling memuliakan dan saling menghormati antara kaum muslimin. Berbeda nggak jadi ribut ya. Kalau kalau ribut kan ini berapa? Jumlah tarawihnya ya, di sini 23 Ustaz. Ya udah saya nggak jadi ngimamin di sini karena apa istihad saya yang benar ada 11. Wah, nggak begitu kan? Nggak ada kayak begitu. Tapi akur jalan mengalir dengan begitu indah ya kan? Luar biasa. Justru kita harus menghindari dari orang-orang yang merasa menang sendiri atau merasa benar sendiri. Pokoknya yang benar adalah yang begini, yang selain ini berarti dia salah. Itu tidak sesuai dengan semangat yang diajarkan di ayat ini ya. Jadi ayat ini bagus sekali. Betapa yang ditaruh oleh Allah di situ justru kata yang multitafsir. Sementara Allah bisa naruh kata yang jelas ya. 3 kali head atau 3 kali suci bisa, tapi di sini 3 kali kuru dan kuru itu memang artinya memang ada dua. Subhanallah, ini luar biasa ini. Halaman 36 ini satu ayat yang luar biasa. Kurunya di sini istimewa ini ya. Baik. Kemudian ini masih masalah haid, masih masalah rujuk, cerai ya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya ada yang unik di sini ya. Tapi memang keunikannya baru bisa dinikmati kalau kita membaca satu halaman ini penuh ya. Minimal artinya kita tahu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf
أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء dan seterusnya ya. Satu halaman ini dibaca semuanya deh. Ya, atau minum artinya. Apabila engkau para suami, kalian mentalak, menceraikan istri kalian, ya, kalian mau rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, boleh silakan. Tapi kalau kalian nggak mau rujuk, berarti diceraikan selama-lamanya dengan cara yang ma'ruf, ya silakan juga, ya. Kemudian kalau kalian mau rujuk, itu dengan catatan belum habis masa iddahnya. Kalau sudah habis iddahnya 3 kali kuruk ya, sudah nggak bisa. Kemudian kalau kalian menceraikan, kemudian cerainya itu, kemudian kalian rujuk, ya, tapi tetap aja cerainya itu sudah apa? Sudah dihitung cerai 1 kali, ya, berarti kalian masih punya jatah 2 kali lagi. Cerai yang kedua kalian mau rujuk lagi, boleh, tapi untuk rujuk lagi boleh cerai kedua, tapi ya itu sudah dihitung lagi, ya, sampai cerai ketiga habis, begitu. Jadi kesimpulannya adalah di halaman ini begitu detail ya, begitu detail Allah menjelaskan tentang hak dan kewajiban pernikahan suami istri. Berkaitan dengan nikahnya, dengan talaknya, dengan rujuknya, itu semuanya detail banget tuh ya, sampai berayat-ayat, berhalaman-halaman ya, dari halaman yang lain dengan halaman yang lain. Dan keindahannya adalah nyelip lagi anak-anak nerangin tentang berapa masa rujuk, bagaimana caranya tentang cerai, talak ya. Tiba-tiba muncul ayat ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ya, tiba-tiba apa muncul ayat yang menyebutkan dan ingatlah tentang nikmat Allah kepada kalian gitu ya. Ini satu hal yang sangat fantastis ya, luar biasa. Kenapa ya? Kok lagi enak-enaknya bahas nikah, talak, rujuk, semuanya diatur begitu detail dalam agama ya. Tiba-tiba muncul, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Oh, kata ulama, ini salah satu daripada nikmat agama kita, yaitu agama yang paling detail, paling lengkap membahas segala sesuatu, aturan-aturan. Detail banget dan adil gitu. Dan menjadi solusi gitu ya. Orang nikah ya, mereka mengarungi rumah tangga suami dengan istri ini. Ya, tentu eh, ada yang konsisten, ya, damai, rukun, bisa saling menjaga perasaan suami istri ini dan akhirnya langgeng sampai tua. Ada juga yang tidak cocok di tengah jalan, ya, ya, dikasih solusi sama Quran, ya sudah, nggak apa-apa, ada solusinya, yaitu talak, ya. Nanti kemudian sudah talak, masih dikasih jalan lagi. Barangkali yang mau berpikir-pikir, barangkali yang menyesal atas talak tersebut. Ada solusinya, yaitu rujuk, ya. Subhanallah. Jadi detail banget. Dan ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ini nikmat loh yang kayak begini, ya. Kenapa? Karena kita perlu tahu ya. Ya, hanya Islam yang begini, ya. Agama lain tidak mengatur masalah pernikahan sampai sedetail ini ya, bukan cuma pernikahan doang sih, sebetulnya semua masalah ya, cuman ini kan kita lagi konteksnya lagi pernikahan ya, semua masalah sebetulnya detail banget, apalagi masalah warisan ya, faraid, wah detail banget ya, masalah nikah, masalah apalagi macam-macam ya, harta ya, ya detail banget ya, berapa berapa persentase zakat, itu bermacam-macam, semuanya detail. Nah, ini konteksnya masalah nikah ya. Hanya Islam yang mengatur nikah sampai demikian lengkap dan menjadi solusi ya. Ada agama lain yang eh,
membolehkan nikah, tapi tidak membolehkan perceraian ya. Ini kan aneh ya. Jadi ada yang nikah boleh, tapi tidak boleh talak ya. Jadi dalam agama tersebut ya itu tidak ada talak loh. Ada itu luar biasa. Kita jadi bersyukur ya. Ya Allah, Islam mah boleh. Kenapa? Karena ya manusiawi. Misalnya suami istri itu ternyata tidak cocok, tidak rukun, ya sudah ada solusinya talak begitu ya. Bahkan habis talak pun masih ada solusinya rujuk kalau mau kembali lagi. Tapi ini agama tidak membolehkan talak. Ya boleh nikah nggak boleh talak. Akibatnya orang ada yang menunda pernikahan karena waduh takut saya ini kalau nggak cocok bagaimana? Wah, sedangkan kita nggak boleh talak. Nah, akhirnya nggak jadi nikah sampai lama ya. Kemudian ada lagi agama yang tidak boleh nikah bagi kalangan tertentu, yaitu bagi kalangan ulama-ulamanya mereka, ya, rahib-rahibnya mereka atau biksu-biksunya mereka. Oh, ini juga sesuatu yang tidak tidak wajar ya, karena kebutuhan primer ya kan, kebutuhan biologis menikah itu, ya kan, selain kebutuhan untuk memperpanjang keturunan, ya kan. Jadi kalau tidak diperbolehkan nikah, wah tentu bukan satu nikmat ya, sedangkan di agama kita, di agama Islam, nikmat untuk kita nikah boleh ya, dan juga sudah disiapkan solusi. Kalau nikah itu langgeng panjang ya ada balasan ganjaran dari Allah, tapi kalau nikah itu ya ternyata tidak cocok, ada juga solusinya dari Allah. Masya Allah. Maka menjadi sebuah keindahan tersendiri apabila lagi panjang-panjang satu halaman ini bahas masalah rujuk dan talak, tiba-tiba muncul ini, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ini adalah nikmat Allah kepada kalian. Oh, memang betul sih. Kalau dipikir-pikir lagi, oh iya, emang ini sebuah anugerah yang luar biasa ya. Baik. Yuk, lanjut lagi itu halaman 37 ya. Halaman 38 apa yang istimewa di halaman ini? Ini sama seperti guru tadi ya. Sama seperti guru, yaitu ada sebuah kata yang multi tafsir ya. Bahkan lebih banyak lagi ya peluangnya ya di ayat ke 237 Uqdatun nikah, ini dia nih ya. Baik. Ya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha 'alaikum wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu litaqwa ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ya. Ayat ke 237, jika kamu menceraikan mereka sebelum berhubungan suami istri ya, kemudian kamu sudah memberikan mahar kepada perempuan tersebut ya. Jadi laki-laki yang menikah dengan perempuan kemudian sudah memberi mahar, kemudian diceraikan perempuan itu dan belum berhubungan suami istri, maka berikanlah separuhnya mahar tersebut. Jangan diambil semuanya ya. Tetap harus diberikan separuh daripada mahar itu. Kemudian apabila sudah bukan bukan. Eh, tetapi illa ayyafuna au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Eh, eh, kecuali kalau mau dikasih semuanya dari mahar itu ya, ya nggak apa-apa, silakan aja. Jadi kalau suami itu pengen ngambil lagi, ya misalnya ada suami menikah dengan ada laki-laki yang menikah dengan perempuan, kasih mahar dengan mas kawin 10 juta, ya sudah. Kemudian suami itu menceraikan si perempuan dan mereka belum berhubungan suami istri ya. Nah, boleh tuh suami ngambil 5 juta. Tolong kembalikan mahar saya 5 juta, separohnya ya. Kalau semuanya nggak boleh, tapi separohnya boleh ya. Nisfu ma faradtum ya di sini kan ya.
Nah, kemudian tapi kalau ya udah nggak apa-apa deh, saya nggak ambil lagi maharnya, silahkan aja. Walaupun belum berhubungan suami istri, tapi maharnya udah buat kamu semua nggak apa-apa. Wah, itu lebih bagus. Kata Allah Ta'ala itu lebih bagus ya. Nggak ngapain ya di apa namanya? Ya ngapain kamu menceraikan, orang cerai juga ada di tangan suami ya. Berarti berarti kan memang keinginan kamu begitu ya. Nah, itu makna dari ayat ini ya. Yang menariknya adalah ukhdatun nikah ya. Ukhdatun nikah di sini diartikan suami. Barang siapa mereka mau melepaskan semua, kalau dia mau melepaskan semua maharnya, ya udah nggak apa-apa, ya. Maksudnya suami, ya kan yang memberi mahar kan suami. Suami mau melepaskan semua maharnya, ya udah nggak apa-apa, silahkan, gitu. Tapi kata yang muncul di sini adalah ukhdatun nikah, orang yang terlibat pada akad nikah, orang yang terlibat ketika akad nikah diselenggarakan, itu namanya ukhdatun nikah. Ukhdah kan akad ya. Jadi orang yang terlibat ketika akad itu kan sebetulnya bukan bukan cuma suami. Ya coba aja kita lihat ketika akad nikah sedang berlangsung. Ada wali, ya kan? Ada wali di situ. Ada saksi, ya kan? Ada suami juga. Ya jadi Quran memberikan makna, memberikan kata, kata yang muncul di sini adalah semua orang yang terlibat di hari akad nikah berlangsung. Ya, ukhdatun nikah tuh. Padahal yang dimaksud Al-Quran bukan semua orang, bukan. Ya, hanya suaminya doang, hanya si suami maksudnya. Karena kan ini konteksnya adalah orang yang pengen, "Ya udahlah semua mahar saya berikan aja kepada kamu ya. Nggak usah ada yang saya minta lagi." Ya, berarti kan itu kayak emang suami kan? Begitu. Nah, berarti di sini ada maksud tersendiri, ya kan? Ada maksud tersendiri di sini. Jadi apa maksudnya? Kalau ayat ini langsung to the point, ya, biyadihi zaujah misalnya ya, au ya'fu walladzi biyadihi zaujahu. Eh, maka suami itu dia boleh melepaskan semua maharnya, silahkan ya. Langsung menyebut suami ayat ini, misalnya seperti itu. Ya sudah, konteksnya adalah ya berarti ya udah suami, ya lempeng-lempeng aja konteksnya, nggak ada pelajaran tambahan. Tapi begitu disebut di sini, au ya'fu walladzi biyadihi 'uqdatun nikah, apabila suami melepaskan semua maharnya, tapi yang dimaksud di sini eh, padahal di kata ini yang muncul adalah semua orang yang terlibat pada akad, nggak hanya suami ya, bisa wali, bisa saksi, bisa suami juga, ya semua orang yang terlibat pada akad. Berarti di sini ada pelajaran tambahan. Apa itu pelajaran tambahannya? Bahwa suami ketika hendak mentalak istrinya, dia harus ingat lagi dulu ketika akad itu berlangsung. Itu begitu sakralnya akad tersebut. Yang hadir ada wali, wali si perempuan, ada saksi yang menghadiri, ada apa orang lain juga, tokoh-tokoh masyarakat, keluarga-keluarga juga hadir, ya begitu. Maka suami itu jangan begitu mudahnya pengen mentalak istrinya. Begitu. Kenapa? Karena dia akan mengingat lagi orang-orang yang hadir pada hari ketika akad nikah. Begitu. Makanya muncul di sini kata uqdatun nikah. Ya, uqdatun nikah di sini artinya sebetulnya arti yang diinginkan adalah suami. Walaupun arti sebenarnya orang-orang yang hadir ketika akad nikah gitu. Ya. Jadi arti sebenarnya itu lebih luas. Sedangkan arti yang diinginkan di ayat itu sebetulnya hanya suami doang, satu orang doang, ya kan? Oh, ternyata pelajaran di situ. Biar suami ingat betapa sakralnya peristiwa akad nikah yang dihadiri banyak orang-orang penting di situ. Walinya perempuan, berarti mertuanya ya, bapak mertuanya dia.
saksi-saksi yang hadir, saksi kan orang-orang muslim kan yang adil ya, tamu-tamu begitu. Subhanallah. Ini salah satu keindahan pemilihan kata di dalam Al-Qur'an, yang dipilih itu kata yang biar ada pembelajaran juga gitu. Daripada hanya sekedar lempeng doang, maknanya cuma lempeng doang, tapi ada pembelajaran juga ya. Subhanallah. Baik, Uqdatun Nikah ini di halaman 38 ya. Nah, kemudian 39. Ini juga sama seperti tadi, ya, nikmat ya. Di halaman 39 juga ada ayat yang tiba-tiba muncul ya. Ayat ke-238 ini, hafizu ala salati wassalatil wusta, ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ya. Tiba-tiba muncul ayat tentang sholat, padahal ini lagi ngebahas masalah nikah. Ini bahkan dari halaman-halaman sebelumnya ya, udah lebih dari 3 halaman ini bahas tentang nikah, rujuk, cerai, ya, iddah, semuanya ini bagaimana suami, bahkan kasus-kasus yang tidak umum pun lagi dibahas ya. Ada ada laki-laki nikah dengan perempuan, kemudian belum sempat berhubungan suami istri, belum sempat berhubungan badan, tapi si perempuan ini diceraikan sama suami, itu kan kayaknya jarang banget ya. Berarti dia salah pilih apa bagaimana? Tapi ya muncul di pembahasan di halaman-halaman ini gitu. Halaman sebelumnya maupun halaman setelahnya lagi membahas tentang eh, rumah tangga, ya. Tiba-tiba muncul ayat ini, dan jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholat wusta, ya. Sholat wusta ini kita artikan saja sholat asar ya. Dan kenapa ini kok bisa begini ya? Nah, dan sholatlah kalian dengan khusyuk ya. Nah, kenapa ini bisa muncul ayat tentang sholat, padahal kita lagi ngomongin membahas masalah rumah tangga, masalah dunia. Nah, disinilah dia satu keunikan bahwa munculnya ayat tentang sholat di tengah-tengah berlembar-lembar kita lagi ngebahas masalah rumah tangga, itu sebuah perintah yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kata ulama ya, bahwa rumah tangga itu memang banyak sekali problematika, ya kan? Banyak sekali bunga-bunga kehidupan di dalam rumah tangga itu, ya. Nah, tetapi seberat apapun, sesibuk apapun dalam masalah rumah tangga, jangan sampai kita melupakan tentang sholat. Begitu, ya kan? Pokoknya pelik deh. Bahkan sampai yang stres ada ya. Bagaimana suami stres menghadapi istri, atau istri stres menghadapi suami. Wah, bahkan sampai terjadi tindak kriminal ya. Wah, karena tidak kuat menghadapi problematika rumah tangga, ya kan? Artinya apa? Artinya memang makan pikiran banget ini. Terkadang makan pikiran. Tetapi sesibuk apapun kalian itu, jangan lalai terhadap masalah sholat. Ya, justru kalau kalian sholat, itu masalah tadi akan diatasi oleh Allah. Ya, caranya bagaimana Allah eh, memberikan nasihat kayak begini? Ya, caranya di tengah-tengah ayat yang membahas tentang pernikahan, perceraian, ya, rujuk, iddah, ya, dan sebagainya, Allah menyelipkan sebuah ayat tentang sholat. Gitu doang caranya. Berarti simpel, ya, halus, ya, tapi ya masuk kena, ya. Ya iya benar. Subhanallah, ya. Ini satu keindahan di halaman 39 ini. Baik. Kemudian lanjut kita ke halaman 40. Halaman 40 ini eh, menarik juga, yaitu masalah urutan. Ya, ini sering ya. Sofa dengan marwah, dunia dengan akhirat, malam dengan siang, ya, di pembahasan pekan lalu ya.
Kenapa kok samawa dulu baru ardi, langit dulu baru bumi? Kenapa kok alailah baru nahar, malam dulu baru siang? Ya, kenapa kok sofa dulu baru marwah? Segala sesuatu ya, yang jumlahnya lebih dari satu, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, urutan-urutannya itu mesti ada tujuan, ya, namanya tartib, ya, ada tujuan, ada urutannya, ya, bukan bukan sekedar ya ini disebutkan pertama ya udah karena pengen aja, yang satu lagi disebutkan kedua ya udah nggak kenapa-napa nggak ada tujuan, oh nggak begitu. Quran itu eh, urutan pasti ada tujuannya, ya baik. Nah, contohnya di sini mana ayatnya? 237 ilmi wal jismi, ya, ilmi dulu baru jismi, ya, kemudian jisminya ya, nah kemudian wasi' dulu baru alim, ya. Ini urutan ini, ya, kita baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu aqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Ya, baik. Ini kisah tentang Tolut ya. Tolut itu pemimpin perang di zaman Nabi Daud ya. Nabi Daud itu masih kecil, belum diangkat jadi nabi ya. Nah, sebelumnya ada orang soleh, dia dia nih seorang pemuda yang soleh ya. Namanya Tolut, tapi dia bukan nabi ya. Berarti dia wali ya, orang soleh ya. Orang soleh namanya Tolut. Ini sebabnya kenapa Tolut itu jadi pemimpin perang? Karena masyarakat di situ, penduduk negeri, datang kepada seorang nabi, nabi dari Bani Israel. Ya, bukan Nabi Daud, bukan ya, nabi sebelum Nabi Daud, tapi dia tidak dikenal namanya. Ya, pokoknya nabi aja dia. Penduduk itu datang kepada nabi tersebut, kemudian minta, wahai nabi, kita harus perang nih, karena pasukan Jalut, yang jahatnya namanya Jalut ya. Pasukan Jalut itu sudah mulai apa? Sudah mulai berbuat kerusakan, berbuat kemungkaran. Kita harus perang nih. Nah, kalau kita perang, kita butuh panglima perang. Tolong minta kepada Allah menunjuk siapa yang jadi panglima perang. Begitu ya. Ini penduduk negeri minta begitu. Akhirnya sang nabi memohon kepada Allah, kemudian Allah memberi wahyu kepada nabi tersebut, yaitu Talut. Talut tuh jadi pemimpin perang ya. Ini Talut nama orang ya, memang orang-orang nama-nama Israel ya. Nama-nama Bani Israel, ya, nama-nama Bani Israel seperti ini Talut, Jalut ya kan. Nah, Talut ini bukan dari keluarga bangsawan, keturunan-keturunan biasa aja. Dan bukan dari keluarga orang-orang kaya. Dia orang biasa aja. Ya, sehingga penduduk negeri protes kepada nabi tersebut. Ya, kenapa kok yang dipilih Tolut? Ya, padahal di antara kami banyak pemuda-pemuda gagah yang keturunannya keturunan bagus atau hartanya banyak, dia lebih berhak jadi pemimpin ya begitu. Ya, maka dijawablah oleh nabi tersebut, zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Tolut itu punya ilmu, pengetahuan ya, pengetahuannya luas, wal jismi, dan fisiknya juga tangguh dia. Jadi ilmu juga dan fisik juga. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah kalau memberikan kepemimpinan kepada yang Allah kehendaki. Karena Allah sifatnya adalah wasi'un, maha luas. Maha luas karunianya. Alimun, maha mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik bagi manusia ya. Jadi Allah maha luas dan maha mengetahui. Begitu ya. Jadi ayat ini cerita tentang hal tersebut. Nah, itu di balik ayat ini yang ingin kita kupas adalah keindahannya. Apa keindahannya? Disebutkan ilmu lebih dulu baru jismi. Sesungguhnya pemuda yang bernama Tolut itu
dia punya keluasan ilmu dan punya fisik yang bagus. Nah, berarti di sini ada petunjuk dari Quran bahwa memilih pemimpin itu utamakan ilmunya dulu ya. Dia punya pengetahuan ya dalam berbagai bidang. Ini kan pemimpinnya konteksnya adalah pemimpin perang ya, panglima perang ya. Panglima perang, kita kan tahu perang itu kan berarti kan pertempuran fisik ya kan, perkelahian ya kan, gulat ya kan, atau bawa pedang ya, menunggang kuda, pokoknya semua semua keterampilan-keterampilan fisik lah. Skill yang dibutuhkan dalam berperang adalah skill fisik, ya kan. Bela diri yang tangguh ya, yang cakap, nah itu baru perang bakal menang tuh. Harusnya ya fisik dulu dong kalau konteksnya perang, tapi tetap di sini diutamakan ilmu dulu, ilmu dulu, pengetahuan dulu luas, baru fisik ya. Nah, maka di ayat ini fil ilmi wal jismi. Nggak dibalik. Kenapa? Memang ilmu dulu, baru fisik ya. Dan memang ternyata nanti di dalam perjalanan perangnya Tolut ini fisiknya memang bagus, tapi pengetahuan dia, strategi dia tuh yang dipakai ya, pengetahuan dia tuh luas. Kemudian juga dia juga punya pengetahuan tentang hal-hal yang bisa memotivasi prajurit perangnya ya. Akhirnya dia memotivasi, ayo kita menuju ampunan Allah ini. Ayo jangan jangan kalah. Ayo kita ini lagi berjuang. Ayo kita harus menerima, tahan, sabar terhadap ujian dan seterusnya. Oh benar ya, rupanya kalau panglima perang itu hanya sekedar dia bela dirinya bagus ya, skillnya dalam berperang hebat, tapi pengetahuannya kurang, ilmu pengetahuannya kurang. Ah, niscaya itu prajurit bakalan kalah ya, karena strategi dia tidak mengerti dalam berperang gimana. Itu kan perlu pengetahuan kan. Kemudian eh, teknik-teknik menyemangati para pasukan dia juga nggak punya. Ya taunya berantem doang, dia kan gulat kan. Tapi kalau orang punya pengetahuan yang luas, dia tahu. Ini kalau prajuritnya kondisi seperti ini, saya harus bicara yang begini sama mereka. Tapi kalau kondisi yang berbeda, saya bicaranya berbeda lagi. Begitu kan? Kalau mereka sedang takut terhadap jumlah musuh yang banyak, apa yang harus kita sampaikan? Nah, tapi kalau sebetulnya bukan takut sama jumlah musuh, mereka itu merasa takut mati, beda lagi. Apa yang harus disampaikan? Begitu. Ya, ini semuanya adalah ranahnya pengetahuan dari orang tersebut. Ya, baik. Kemudian yang kedua, jadi ini tepat sekali ya Quran menyebut ilmu dulu baru fisik. Yang kedua, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ya, maha luas di sini disebut lebih dulu, baru maha mengetahui. Ya, nah ini juga konteksnya urutannya ini pas banget dengan apa yang sedang diceritakan. Ya, jadi kalau wallahu alimun wasi' ya, dibalik misalnya ayat ini dibalik. Allah Maha mengetahui dan maha luas karunia-Nya. Nah, jadi kurang tepat. Kenapa? Karena ayat ini lagi membahas tentang orang yang dikira manusia, dikira penduduk, dia nggak pantas jadi pemimpin, ternyata malah dia yang dipilih jadi pemimpin. Berarti ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu luas loh. Ya, jadi karunia Allah itu begitu luas ya. Orang yang manusia pikir dia nggak bakalan sukses nih, ternyata dia sukses, ya kan? Berarti kan memang luas banget, tidak sempit karunia Allah. Kalau 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 karunia Allah itu sempit, sukses hanya bagi orang-orang yang punya harta. Wah, enggak, sempit itu namanya. Kalau karunia Allah itu luas, yang punya harta, yang tidak punya harta, dapat kesempatan yang sama untuk sukses. Ya, oh itu baru, masya Allah, ya kan? Ini ayat memotivasi juga sebetulnya ya. Jadi kita yang merasa kita orang kampung, kita orangnya gaptek, ya Allah itu wasi', maha luas rahmatnya, luas karunianya, ya. Hanya karena kita orang kampung bukan berarti kita tidak bisa sukses. Ya, kalau sukses itu hanya berlaku bagi orang kota, berarti sempit dong rahmat Allah ya. Terbatas dong rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah tidak terbatas ya. Ini bagus sekali bagi kita yang hampir putus asa. Kenapa juga kita harus putus asa? Rahmat Allah luas kok. Ya,
Allah memberikan solusi atas masalah-masalah bagi orang lain. Nah, begitu pula bagi saya, kenapa enggak bagi saya? Kan rahmat Allah luas. Berarti meliputi saya juga dong rahmat Allah kan? Kan luas kan? Nah, begitu. Nah, di konteks ayat ini, Tolut itu oleh penduduk dianggap tidak layak jadi pemimpin perang. Dia bukan keturunan orang yang terhormat dan dia juga tidak punya uang, bukan keturunan dari keluarga-keluarga kaya. Tapi rahmat Allah luas. Maka di ayat ini wasi' disebutkan lebih dulu karena memang lagi menceritakan tentang keluasan rahmatnya. Alim dan Allah Maha mengetahui ya, Maha mengetahui. Nanti yang akan terjadi kemudian adalah apa pasukan Tolut ini akan dimenangkan dari Jalut begitu ya. Allah Maha mengetahui hal yang begitu. Subhanallah, luar biasa. Ayat 40, halaman 40 ini adalah keindahan Al-Quran dari sudut pandang eh, teratur dalam mengurutkan sesuatu. Ya, ilmu diurutkan lebih dulu, disebutkan lebih dulu sebelum fisik. Ya, kemudian wasi' disebutkan lebih dulu sebelum alim, maha luas. Ya, disebutkan sebelum maha mengetahui. Ya, baik. Nah, kemudian ini masih apa keindahannya sama ini, kurang lebih sama. Di halaman berikutnya yaitu keindahan tentang mengurutkan ya. Apa urutannya? Sabra, sabbit akdamana, wansurna ya, begitu. Ini tiga perkara diurutkan tapi tidak acak ya, tidak random begitu saja. Melainkan memang ada eh, keindahan dalam urutannya. Memang sesuai. Apa itu? Kita baca ayatnya ya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apabila tentara Talut itu sudah berhadapan-hadapan dengan tentara Jalut ya, maka mereka berdoa ya kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah sabar kepada kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah langkah kaki kami ya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami ya terhadap orang-orang kafir, terhadap tentara Jalut tersebut ya. Ini juga satu hal yang bagus sekali ya. Jadi yang diminta itu betul-betul berurut gitu. Jadi yang pertama minta agar hatinya sabar. Jadi ranah hati dulu nih, hati sabar, tidak takut yang berlebihan karena jumlah musuhnya banyak. Enggak, sabar dulu. Kuncinya nih, kunci sabar. Wasabit akdamana, dan kemudian langkah kaki yang kokoh, artinya eh, kesiapan yang sudah stamina, yang sudah betul-betul mantap melawan musuh. Nah, begitu ya. Langkah kaki atau kepalan tangan, ya pokoknya secara fisik sudah siap tempur lah, ya. Kokohkanlah diri kami atau langkah kaki kami. Wansurna ala qaumil kafirin, dan tolonglah atau menangkanlah kami dari orang-orang kafir, ya. Jadi tentara-tentara Jalut berarti orang-orang tauhid ya. Tentara Tauhid maksudnya. Tentara Tauhid itu orang-orang tauhid, orang-orang soleh, atau Tauludnya sendiri juga ya sebagai pemimpin mereka. Mereka berdoa kepada Allah. Rabbana afrik alaina sobro wasabit akdamana fansurna al qawmil kafirin. Ya. Doanya ini berurutan, disebutkan dulu. Yang pertama, hati kami harus sabar ya Allah. Nah, yang pertama itu kan mempengaruhi yang kedua. Yang kedua itu berarti apa? Pergerakan kami, ya, cara kami dalam berperang, ya, tebasan-tebasan pedang kami, langkah kami, ya, pergerakan langkah kami itu semuanya tegas dan kokoh. Nah,
Kalau langkahnya tegas, kakinya kokoh, berperangnya bagus, maka akan menghasilkan kemenangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi dari hati dulu minta diperbaiki, baru kemudian secara fisik minta diperbaiki ketika nanti turun betul-betul turun ke medan perang, agar perangnya ini bisa eh, apa namanya tangguh. Dah dari situ baru maka yang akan diperoleh adalah kemenangan bagi orang-orang kafir ya. Masya Allah, ini ayat bagus. Kenapa bagusnya? Karena memang berurut gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang tidak mau sabar, tidak mau sabar dalam mengurutkan sesuatu ya, tidak mau sabar dalam proses. Sedangkan ayat ini bercerita betapa mereka itu sabar dalam proses ya. Mereka tahu bahwa mereka pengen menang. Kami pengen menang terhadap orang kafir, tapi kami tahu menangnya itu ya caranya dari berperang yang tangguh. Berperang yang tangguh, berperang yang hebat itu dimulai dari hati dulu, hatinya dikasih sabar, ya hatinya dikasih semangat, baru muncul. Ya, orang walaupun dia hebat dalam berperang, tapi kalau hatinya udah takut duluan, udah was-was duluan, nah, pasti langsung berubah itu. Keterampilan dia dalam bela diri langsung menurun itu, bisa kalah dia, ya kan? Tapi kalau semangat, hatinya aja udah semangat. Wah, keterampilannya bisa meningkat itu ya. Caranya berperang bisa tiba-tiba hebat ya kan karena hatinya luar biasa dalam stamina yang sangat siap menghadapi musuh dan akhirnya mereka akan menang. Baik, ya. Ini akhir daripada pertemuan kita karena di halaman berikutnya itu sudah masuk juz ketiga ya. Alhamdulillah berarti sudah dua juz ya. Juz pertama dengan juz kedua. Juz pertama 2 pekan dan juz kedua 2 pekan. Setiap halaman sudah kita sisir ya untuk menemukan spot-spot atau titik-titik yang ada keindahannya, ya, yang ada keunikannya, yang ada kesan bagi kita. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berdampak ya kajian kita berbekas di hati sehingga kalau kita ngaji ada yang ditunggu-tunggu, ada yang dirindukan, ada yang bikin penasaran. Apa sih di sini nih lagi bahas apa sih? Oh iya pernah nih saya apa namanya mendengar tentang keunikan ayat ini nih apa nih begitu ya. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman sekalian, inilah akhir dari perjalanan panjang kita selama 4 pekan tentang keindahan Al-Quran, Lataiful Quraniyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan kita sambung kembali. Berarti sesi Zoom kita setelah Lebaran ya. Pekan depan kita libur dulu karena suasana Idul Fitri. Mungkin pekan depannya lagi karena suasananya masih ada yang pulang kampung, masih ada yang silaturahmi, sibuk ya. Baru kita aktif kembali di pekan berikutnya. Nanti kita sesuaikan dengan pengumuman saja ya. Baik, terima kasih. Selamat berbuka puasa dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya beserta seluruh tim yang terlibat banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamukum ya. Mudah-mudahan semuanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 56. Alhamdulillah banyak sekali ya yang sudah hadir. Yuk kita sama-sama keluar ya Bapak Ibu. Sudah jam 5 lewat 7 menit persiapan untuk buka puasa ya.